Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya mau berangkat kerja, jalan kaki, karena memang agak dekat sih dari ke tempat kerja, paling cuma 5 menit. Oke. Sekarang masih masuk siang, karena kita masih bukanya baru malam aja, mulai dari habis asar sampai dengan jam 12-an ya. Cuaca di Riyadh kali ini lagi dalam kondisi musim dingin, tapi hari ini cukup seger cuacanya, kurang lebih cuman sekitar 17 derajat, sejuk kayak di puncak. Ini kalau teman-teman lihat, inilah bentuk rumah di daerah Saudi. Lokasi kita, lokasi Black Sand itu bukan di dekat mall atau apa, tapi salah satu wilayah dekat perkantoran, ada kantor, ada juga supermarket. Oke, ikutin terus sama saya gimana aktivitas saya ketika mau ngerosting ataupun mau memulai kerja. Oke teman-teman, ketemu di slot berikutnya. Oke teman-teman, ini saya sampai, sudah kunci. Ini adalah Black Stamp dari penampakan dari depan. Ini barnya. Oke, ini yang ada di luar ini adalah smoking area. Black Stamp punya satu grinder Maclonic EK43, terus ada Petco Brewers. Nah, ini area bar kita pakai baraja untuk manual brewnya 4 jenis, satu unit Lamar Joko Strada 3 grup, lalu ada Mitos Victoria Adino compact satu, ada satu lagi Victoria, dan 2 grup Strada juga. Oke. Kita ada 2 lantai sebenarnya ke atas, tapi yang di atas belum kita aktifkan, masih menunggu, masih ada beberapa perbaikan. Nah, ini untuk area family, untuk keluarga. Oke, seatingnya. Oke, nah terus ini itulah di dalamnya ruang kerja saya, roasting room. Oke, dari samping, dari depan bar. Oke, sebentar saya mau ambil dari depan. Nah, terus ke samping. Nah, ini untuk sitting areanya. Sitting area ini untuk kaum cowok-cowok ya. Kita memang kapasitasnya masih dikurangin, masih setengah dari total kapasitas. Ini stok green bean kita yang siap di roasting atau hanya untuk digunakan dalam seminggu ya. Ini ada kopi dari mana, dari Oromia, dari Ethiopia, natural process. Nah, ini biasanya buat cowok-cowok juga di sini. Kita sengaja konsepnya seperti ini, kayak semacam nonton bola, jadi mereka bisa langsung melihat ke area roasting ya. Jadi kalau misalkan saya duduk di sini, nah ini kelihatan langsung ke area roasting. Oke, ini juga stok kopi kita. Nah, dari Rwanda, ada dari Ethiopia, ada Bali, ini ada Bali, ini Bali nih, dari Bali. Ini yang merah ini Bali Kintamani dari Subak Abian. Oke, nah, kita masuk ke dalam ruang roasting. Oke.
belum dibuka. Saya buka dulu ya, karena saya pemegang kuncinya nih. Saya pemegang kunci. Bentar, mana kunci saya? Ada. Lupa. Bentar, oke. Kita buka, kita masuk ke ruang kerja saya. Tara, inilah ruang roasting saya. Di dalam ruang roasting ada satu unit Giesen yang sebelumnya saya pakai, kapasitas 5 kilo, ya. Terus yang terbaru Loring Smart Roaster, ya. Loring ini hot air, bisa autopilot, 15 kilo. Nah, ini area belakang, ini kontainer-kontainer untuk tempat kerja kopi. Ini instalasinya, oke, instalasi dari Giesen. Tarik ke atas, ya. Nah, ini bagian belakang dari Loring. Ini adalah yang di bawah kontainer untuk penampungan ini, ya. Ini untuk penampungan kulit ari. Lalu di sini ada burner untuk nih pengapian di sini. Oke, dia pakai 3 motor kalau untuk di belakang, ya. Oke, SR4 ini sama untuk blower. Oke. Nah, ini mesin loringnya. Di dalam ruangan roasting saya juga ada, saya pakai untuk testing kopi, ada 1 unit Lamar Joko G3, ada Baraja, ada Velo, Scale, terus juga ada Nopasimannya Limitos One, ya. 1 laptop Apple, terus juga ada Ikawa untuk sampling kalau pada saat menerima sampling. Jadi dari ruangan saya ini memang kelihatan jelas banget ke customer, ya. Nih, jadi ke customer. Jadi saya bisa kelihatan banget dan mereka juga bisa melihat aktivitas roasting saya. Oke teman-teman, itu aja perkenalan saya untuk area kerja dan juga memperkenalkan Black Stem Coffee Roastery yang ada di Riyadh. Oke, ini kopi yang kita jual. Ini ada Alto, ini dari Kolombia, dia proses anaerob natural. Terus ada Oromia, ini dari Ethiopia Sidamo, ya, dari farmer Oromia. Ini ada kita punya blend 360, ya, campuran 3 jenis, ada juga blend 3D. Nah, ini juga masih blend kiloan, ya. Terus kita ada beberapa alat kayak V60, Encore, manual drip. Ini Maitama dari Kolombia juga. Ini wine kalau di kita, oke. Tapi kita nyebutnya anaerob, oke. Terus ini ada Bensa ini dari Ethiopia, dari Sidamo juga, tapi ini wash. Abian, oke, Abian adalah ini kopi Indonesia, Bali Kintamani dari Subak Abian, natural anaerob. Ardi Wash, ini Ardi, ya, dari Ethiopia juga, dia wash proses. Oke, ini kopi-kopi yang kita jual. Ada beberapa yang masih dalam tahap profiling. Nah, jadi di video kali ini juga saya sama teman-teman mau sharing sama teman-teman, karena kadang-kadang saya juga diminta untuk mencari tenaga kerja dari Indonesia, baik itu barista maupun itu roaster. Nah, banyak roaster dan juga orang Indonesia yang udah kerja di sini sebagai barista atau juga sebagai roaster, tersebar di Riyadh, di Jeddah, di Dammam, di Al-Khobar, terus juga di Madinah, di beberapa, ya, dan di Timur Tengah pada umumnya, banyak sekali. Karena memang posisi barista di Indonesia, posisi barista atau pekerjaan sebagai barista di Riyadh ini atau di Timur Tengah umumnya, ya, lagi dibutuhkan karena perkembangan kopi specialty di negara ini, di wilayah ini, di benua Timur Tengah ini memang lagi cukup naik. Ya, mesin-mesin yang mereka gunakan juga cukup banyak, cukup bagus, ya. Mesin-mesin berkualitas, mau itu mesin roaster maupun itu juga mesin espresso. Nah, saya mau sharing tips sama teman-teman semua
kalau kalian mau kerja ke luar negeri, ya kerja ke luar negeri mau kemana pun, syarat pertama yang mesti teman-teman miliki ada bahasa. Kalau memang bisa menguasai bahasa tujuan dari tempat tersebut, itu jauh lebih bagus. Tetapi minimal adalah bahasa Inggris atau bahasa internasional harus kalian miliki, harus kalian kuasai minimal 70% kemampuan bahasa Inggris dengan aktif, ya. Tulisan mungkin bisa menyusul, tapi adalah conversationnya penting sekali. Nggak mesti harus grammar, tapi minimal ketika mereka berbicara kita mengerti dan kita bisa membalasnya dengan bahasa yang baik. Itu pertama bahasa. Kedua baru adalah skill, pengetahuan teman-teman tentang kopi maupun dengan roasting. Ya, bukan hanya sekedar latte art, tapi betul juga speed, kebersihannya, penguasaan mesinnya, pengetahuan tentang kopinya itu harus teman-teman kuasai. Selanjutnya adalah baru kerja keras, mau kerja keras, karena jujur teman-teman akan berkompetisi dengan orang-orang yang dari negara lain. Salah satunya Filipina, India, Bangladesh, ya, Afghanistan ataupun Syria atau Yaman kalau di Timur Tengah. Nah, kalian akan berkompetisi dengan mereka dan selain itu juga dengan orang lokalnya yang notabene memiliki karakter berbeda dengan kita. Ya, mereka cukup keras, hard karena mungkin iklim juga dan keadaan. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya harap bisa kalau mau ke luar negeri atau mau ke Timur Tengah, terutama misalnya ada tawaran kerja ke Timur Tengah, itu yang mesti dipersiapkan. Standar salary, standar gaji, ya ini dari base dari saran saya. Ya, kalau mau kerja ke luar negeri, tawaran yang mesti diterima sekitar 2.000 sampai 2.500 untuk barista yang memiliki pengalaman 2 tahun ataupun 3 tahun maksimal, ya, atau menguasai bisa latte art, ya. Minta salary sebesar itu. Karena biaya hidup di sini kalau untuk kalau untuk yang lain, tempat tinggal semua sudah disediakan, hanya untuk makan aja kurang lebih sekitar 500 real per bulan. Oke. Kalau untuk roaster 2.500 sampai dengan 4.000, ya kalau sudah berpengalaman silakan untuk roaster. Tapi kalau bisa bernegosiasi lebih besar lagi itu silakan. Oke. Nah, jadi itu range salary yang bisa saya sharing. Tapi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, persiapkan diri bahasa, pengetahuan kopi, bisa kerja keras, mau kerja keras pertama, dan siap mental karena kerja di luar negeri nggak sama dengan seperti kerja di negara sendiri. Ya, susah senang kita tanggung sendiri. Oke teman-teman, itu aja sharing video yang bisa saya kasih di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan terus berkarya di dunia kopi. Salam kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.